Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Fitria. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas mata kuliah Pancasila yang berjudul Pelanggaran Sila-sila Pancasila dan Cara Menumbuhkan Jiwa Pancasila di dalam Diri Milenial. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang sah. Di dalam Pancasila terkandung 5 sila yang merupakan hal terpenting bagi Indonesia karena sesuai dengan kepribadian Indonesia dan sudah mencakup cita-cita bangsa Indonesia. Bahkan, Pancasila juga dijadikan sebagai dasar hukum, sehingga hukum yang dianut di Indonesia ini berpatokan dengan Pancasila. Yang pertama, saya akan membahas tentang pelanggaran sila-sila Pancasila yang biasa dilakukan milenial. Dari sila yang pertama sampai sila yang terakhir. Sila yang pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Contoh pelanggaran Pancasila sila yang pertama adalah tidak ada sikap toleransi kepada sesama. Maksudnya apa sih? Seperti yang sudah tersirat pada sila pertama, jika Indonesia sendiri memiliki berbagai macam agama, salah satu contoh penyimpangannya adalah tidak adanya sikap toleransi kepada agama lainnya. Sikap ini biasanya didasari karena keegoisan. Pelanggaran yang kedua adalah gerakan radikal kelompok tertentu yang mengatasnamakan agama. Maksudnya adalah gerakan kelompok radikal yang mengatasnamakan kegiatan menyimpang mereka dengan atas nama agama tertentu. Seperti misalnya terorisme yang seringkali mengatasnamakan agama tertentu. Contoh pelanggaran yang ketiga, perusakan tempat ibadah. Perusakan tempat ibadah agama lain hanya karena merasa terganggu atau karena konflik permasalahan lainnya. Sila yang kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh pelanggaran sila kedua adalah pembulian terhadap temannya. Bullying sepertinya sudah menjamur di kalangan anak muda zaman sekarang. Baik antar teman, kakak kelas, dan adik kelas, bahkan guru sekalipun tidak terlepas dari perilaku bullying. Tindakan bullying bisa terjadi di mana saja, terutama tempat-tempat yang tidak diawasi oleh guru maupun orang dewasa lainnya. Pelaku akan memanfaatkan tempat yang sepi untuk menunjukkan kekuasaannya atas anak lain agar tujuannya tercapai. Misalnya sekitar toilet sekolah, pekarangan sekolah, tempat menunggu kendaraan umum, lapangan parkir, bahkan mobil jemputan dapat menjadi tempat terjadinya bullying. Pelanggaran yang kedua adalah egois terhadap orang lain. Egois merupakan motivasi untuk mempertahankan dan meningkatkan pandangan yang hanya menguntungkan diri sendiri. Egois berarti menempatkan diri di tengah satu tujuan serta tidak peduli dengan penderitaan orang lain, termasuk yang dicintainya atau yang dianggap sebagai teman. Sila yang ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Contoh pelanggaran sila yang ketiga adalah tawuran antar pelajar atau mahasiswa. Tawuran memang bisa terjadi tidak hanya antar pelajar, tapi juga antar kampung. Hal tersebut bisa disebabkan karena faktor warisan sebelumnya dan subkultur sok jagoan di kalangan masyarakat milenial. Tawuran yang seolah telah menjadi budaya ini tidak hanya membuat ruang publik terganggu, namun juga bisa memakan korban jiwa. Di sisi lain, tawuran juga bisa membuat
sikap intoleran semakin lebih besar. Hal paling berbahaya dari tawuran itu adalah berkembangnya sikap intoleran terhadap kelompok yang berbeda. Masyarakat jadi lebih mengedepankan kepentingan kelompok daripada kepentingan bersama. Demonstrasi yang dilakukan oleh pelajar dan mahasiswa rupanya sedikit banyak membawa dampak negatif. Salah satu buktinya adalah beredarnya perusakan fasilitas umum termasuk vandalisme. Sila yang keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh pelanggarannya adalah melarang teman atau orang lain berpendapat. Sekarang, hak untuk kebebasan berpendapat seorang selalu dilanggar oleh pemerintah maupun kelompok individu. Seperti dalam pasal 28 yang berbunyi, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran secara lisan dan tulisan dan sebagainya, ditetapkan dengan undang-undang. Kenapa menurut saya hak kebebasan berpendapat sering dilanggar? Karena masih ada kelompok individu atau organisasi yang membungkam orang yang mengungkapkan sesuatu, entah itu kebenaran ataupun pelanggaran. Yang selanjutnya adalah mengambil keputusan tanpa bermusyawarah. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah banyak orang yang tidak setuju atas pengambilan keputusan tersebut, sehingga orang bisa saja berpikir atau mengambil keputusan tanpa bermusyawarah dengan orang di sekitarnya dulu. Dan itu bisa terjadi perselisihan antara kedua belah pihak karena tidak sesuai dengan keinginan. Sila yang kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh pelanggaran sila yang kelima adalah tidak bersikap adil terhadap teman atau orang lain, bersikap diskriminasi karena berbeda agama, suku, warna kulit, ataupun budaya. Terus bergaul dengan teman dengan membeda-bedakan latar belakang sosial, tidak memberikan porsi pekerjaan yang sama apabila ada tugas kelompok. Itu adalah macam contohnya. Contoh pelanggaran yang selanjutnya adalah tidak bersosialisasi terhadap orang lain, atau istilahnya ansos. Sikap antisosial atau tidak bersosialisasi terhadap orang lain merupakan sikap ataupun perilaku yang mana tidak sesuai dengan hukum dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Sikap antisosial ini dapat terdiri dari atau atas tindakan yang mana bersifat memaksa sehingga menyebabkan kerusakan fisik dan psikologi pada orang lain ataupun properti milik mereka. Contohnya, memiliki ego yang tinggi, jarang berbicara, tidak pernah minta bantuan orang lain, tidak bersikap dominan, senang menyendiri. Itu merupakan contoh dari sikap antisosial atau tidak bersosialisasi terhadap orang lain. Pembahasan yang kedua adalah cara menumbuhkan jiwa Pancasila di dalam diri milenial. Caranya adalah meningkatkan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan pada generasi milenial, menghindarkan diri dari suatu pergaulan bebas, dididik dengan bantuan orang tua dan lingkungan sekitar, menciptakan lingkungan sekitar yang sehat dan positif, memberi wawasan luas terhadap generasi milenial dan pendidikan, dan juga menanamkan pemahaman nilai Pancasila yang cocok
Kita dapat menggunakan media agar generasi milenial akrab, terutama media sosial, komputer grafik, untuk menyebarkan nilai Pancasila. Itu adalah presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.